Dalam perspektif historis, teoretikal, dan landasan filosofis, wah berat itu. Mantap, mantap. Itu berat banget itu ya. Ambil kopi dulu nih. Ambil kopi dulu gitu kan. Nanti kita akan bahas kenapa media sosial pemerintah kayak kurang ketinggalan dari Iya, dari seperti corporate terlihat ya. seperti terlihat. Seperti terlihat. Dan di lembaga pemerintahan, semua web pemerintahan itu harus ada yang namanya link untuk lapor. Halo, selamat datang di Belajar Humas dengan saya Rizky Saputra dan Kang Arul. oke, di Belajar Humas kita akan mengupas tuntas sampai habis tentang PR digital, humas bijak, berkomunikasi digital. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan kita berdua mulai dari episode pertama sampai saat ini. Sudah begitu banyak pembahasan tentang PR digital yang kita bahas. Nah, menariknya adalah public relation di kementerian ini memang saat ini sudah mulai berkembang ya, Kang, ya? Betul. Mulai berkembang dalam artian memang yang tadinya medianya adalah offline, kemudian sekarang berkembang menjadi offline Ya. gitu. Mungkin secara teknologi pemerintah atau instansi pemerintah ini kementerian memang sedikit, bisa dibilang, di bawah atau di belakang dari corporate ya, Kang, ya? Baik dari media sosial maupun, sosial media sosial, website dan yang lainnya. Sebenarnya kalau pemerintahan ini atau instansi kementerian ini seberapa penting sih, Kang? Atau kenapa sih perlu go digital nih, Kang? Kalau saya melihat seperti ini ya, dalam perspektif historis, teoretikal, dan landasan filosofis. Wah Widih, berat itu. mantap. Itu berat banget itu ya. Ambil kopi dulu nih. Ambil kopi dulu gitu kan. Jadi begini, nanti kita akan bahas kenapa media sosial pemerintah kayak kurang ketinggalan Iya, dari seperti corporate terlihat ya, seperti terlihat ya. terlihat. Tapi persoalannya adalah tidak hanya dalam aktiviti kehumasan. Oke. Hampir di semua lini kehidupan masyarakat sekarang dengan Mhm. perkembangan media yang sangat luar biasa, berkembangnya Begitu pesat. tidak pernah kita bayangkan selama Iya, ini gitu begitu kan. pesat ya, Kang, ya? Mau tidak mau akhirnya banyak mengubah banyak hal gitu kan. Karena dulu Mhm. pertama nih, di era pertama kan kita baru terkoneksi di era pertama kan kita baru menggunakan media offline, Iya, ya kan, media offline, jadi activity kehumasan juga offline, pemasaran juga offline semuanya. Mulai dari banner, bagiin brosur segala iya, newspaper macam, ya. ya kan. Ingat kan dulu Mhm. kerja ya di pinggir jalan Iya. bagi-bagiin buat Koper kredit koran. motor gitu, gitu kan, skema Iya, kreditnya. betul. Kemudian yang kedua adalah mulai terkoneksi. Ini Dengan baru terkoneksi gitu loh. Jadi aktivitas kehumasan itu di stage yang kedua itu baru baru terkoneksi terkoneksi. baru terkoneksi. Jadi menggunakan email, jadi Oh, I komunikasi see. internal itu hanya menggunakan email Heeh. ataupun chat Chat. untuk yang intranet kan di dalam Mhm. dalam kantor itu sendiri. Kemudian yang ketiga baru menggunakan. Nah, gitu kan. Yang Baru ketiga itu baru menggunakan. menggunakan yang bisa mempublikasikan. Jadi Oke. mulailah website. Gitu Mhm. kan, saya ingat banget pertama kali saya bikin website untuk corporate itu tahun 1999. Pertama kali 99 pertama kali, Amazon ada oh dong ya? iya 99 saya belajar HTML segala macam, bikin Wow, satu ini dan memang harganya sangat mahal dulu, saat itu. sangat mahal banget. Sekarang kan dengan harga 150.000 kita juga udah bisa Iya, betul. dapetin apa, Berarti Kang Arul domain. bisa dibilang awal-awal bubble economic.com sudah mengalami itu ya, Kang, ya? Sudah ngalami itu. Wow. Jadi kalau seandainya orang lain ngeblog sekarang, saya udah Heeh. dari tahun 97 sudah punya blog yang di geocities.com itu. Wow Jadi wow wow. Yahoo Geocities itu. Jadi Siap. memang larinya ke situ gitu kan. Nah, Mhm. di stage yang keempat ini adalah kita mulai berdialog. Mulai berdialog, Berdialog dengan netizen netizen, gitu kan. Kolom komentar mulai dibuka, mulai netizen terima juga masukan langsung terima ya? masukan gitu kan. Tapi sifatnya tetap satu arah. Masih satu arah? Masih satu arah gitu kan. Kalau seandainya pun two way, ya tidak satu level. Nah, Oke. di periode yang terakhir, kita mulai interactivity tuh sekarang. Mulai ada Nah, ya kan? udah mulai terikat itu ya? Awal-awal 2000 sampai sekarang itu gitu Mhm. kan, 2010 sampai sekarang kita mulai interactivity. Ya artinya siapapun, lembaga apapun termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, ini mau tidak mau akhirnya harus berinteraktivitas.
Iya, gitu dengan kan, masyarakat ya. dengan masyarakat. Jadi Mhm. tidak hanya diseminasi saja, Iya. mempublikasikan saja, tapi masyarakat juga bisa meminta informasi, gitu Iya. kan. Bisa Masyarakat juga langsung bisa mention gubernur lagi ya? betul, dan di lembaga pemerintahan, semua web pemerintahan itu harus ada yang namanya link untuk lapor. PID ya kalau nggak salah? Ya, Ya, PPID gitu PPID ya, kan. Tapi PPID ini ya. ada link lapor. Jadi Mmm, link mhm lapor mhm. itu khusus untuk menerima keluhan, masukan, komen dari Oh, I masyarakat seperti itu. see. Artinya dengan kondisi media yang sudah berkembang dengan 4 sampai 5 stage seperti ini gitu Mhm. kan, kebutuhan untuk masuk digital menjadi sesuatu yang penting, Iya betul. ya Tuntutan kan? ya berarti, Kang, ya? Kebutuhan banget. Kebutuhan Coba banget. kita lihat, ambil dalam sisi bisnis. Mhm. Dulu kalau seandainya kita ingin beli barang gitu kan, kita harus lari ke toko. Iya Itu kan betul. pergi ke mall gitu Mhm, kan, betul. atau ke agen-agen segala Mhm. macam gitu kan di warung. Dengan era digital, distribusi dan agensi menjadi terpotong. Langsung ya? Langsung kita bisa beli langsung dari produsennya. Kita Langsung nggak dari perlu pabrik ya? betul, kita nggak perlu capek-capek jalan ke mall, ngeluarin uang dengan segala Iya, betul macam. betul. Karena kalau ke mall kan kita hanya beli, kita pasti Iya, makan, makan betul. gitu Ada kan, extra cost ada lain extra ya? cost-nya lainnya gitu kan. Nah, artinya yang Kak Arulin katakan itu beberapa struktur pemasaran menjadi terpotong distribusinya. Semakin singkat berarti, Kang? Semakin singkat gitu dan itu Mhm. juga yang terjadi di humas pemerintah. Berarti bisa dibilang birokrasi juga akan semakin Jatuhnya begitu, semakin singkat ya, Kang? jatuhnya begitu. Secara theoretical ya, tim Jordan itu dalam Cyber Power tahun Mhm. 1999 dia mengatakan bahwa kenapa dalam ranah politik, dalam konteks ini Iya, manajemen manajemen pemerintah ya, pemerintah, struktural ya, mhm. itu ada satu satu ciri khas yaitu anti hierarki. Anti hierarki Oh, adalah oke. dulu kita nggak bisa ketemu dirjen, kita nggak Iya, bisa betul ketemu betul. menteri, kita nggak bisa Betul. ketemu Mhm. pejabat-pejabat, bahkan presiden. Presiden, betul. Sekarang dengan media sosial, kita bisa langsung Tahu nge-chat gitu aktivitasnya kan, apa tahu ya? aktivitasnya, langsung nge-tweet gitu Nge-tweet ke ya? Pak Presiden, Bahkan mention ke pun menteri, bisa ya? mention Iya. juga bisa gitu. Artinya anti hierarki itu bukan dalam perspektif menurunkan derajat pemerintah dan Iya, betul betul. pejabat-pejabat publik ya, tapi Mhm. persoalannya adalah interaksinya kan menjadi lebih lebih kuat Lebih ke kuat ya. situ gitu kan, lebih Engagement-nya jadi intens, ini ya? engagement-nya Mhm. lebih bagus, reach-nya lebih luas dengan segala macam. Mhm. Artinya selain tadi fungsi humas pemerintah itu adalah diseminasi program, Iya, capaian, publikasi. regulasi, publikasi segala macam, itu artinya ya pejabat-pejabat pemerintah juga harus siap berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena Iya, eranya betul. seperti itu gitu loh. Iya. Media yang sudah berkembang, batasan komunikasi secara birokrasi sudah pupus gitu kan, bahkan Iya. mulai agak hilang gitu Mhm, kan. betul. Bukan berarti hilang sama sekali, kita bisa ngobrol dengan siapapun. Iya. Dan kenyataannya adalah saya selalu bilang, "Beli koran nggak bulan ini?" Jangan-jangan udah Tidak. bertahun-tahun tidak beli koran gitu kan. Tidak boleh sekarang. Lihat Iya. Twitter langsung tahu update yang terbaru ya? Iya. Nonton TV nggak? Jarang kan. Jarang, iya. Kita sekarang sudah ada langganan Netflix, video-video iya berbayar betul. semacam itu gitu kan. Video video on demand Iya, ya? HBO, Iya, Netflix segala macam gitu kan. Kita lebih cenderung main medsos kan. betul. Kita Screen time-nya lebih banyak di ya handphone. screen time-nya lebih Mhm. banyak di handphone dan bahkan riset terbaru mengatakan di Indonesia itu hampir 60-70% orang lebih percaya medsos Dibanding dibanding websitenya pemerintah. wah, Ah, dibanding websitenya pemerintah gitu kan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sudah saatnya gitu kan, kalau website itu memang sifatnya lebih banyak satu arah gitu kan, mhm, sudah betul. saatnya pemerintah memang masuk ke situ, gitu. Oke. Dan sudah banyak lembaga kementerian pemerintah daerah mulai masuk ke situ. Mhm. Persoalan masuknya, baru 1 inci atau satu Iya, betul sentimeter betul. itu persoalan belakangan. Yang penting sudah masuk Yang ya? penting semuanya sudah aware sekarang Mhm. medsos penting, kita harus masuk di situ. Karena persoalannya Oke. begini, hampir semua kita lihat medsos kok. Iya, Bangun betul. tidur, ngeliat medsos, Medsos, betul. gitu kan. Makan siang, buka Medsos. medsos, buka handphone. Malam meskipun kita udah ngantuk kayak gimana, kita Pasti tetap bawa buka, handphone kan, iya, di di kamar. samping bantal ya? Samping bantal gitu kan, atau kita ngeliat begini, Iya, betul. kadang-kadang HP-nya jatuh cetek di sini gitu kan. Jadi itu menjadi sebuah keharusan. Iya, Iya, mau tidak mau mau tidak mau. pemerintah sebagai lembaga layanan publik ya mau nggak mau harus masuk media sosial. Artinya pejabat publik dan juga anggota dari instansi pemerintahan itu juga harus dibekali
kecerdasan PR digital juga nih ya, Kang, ya? Jatuhnya begitu. Makanya Oke. ketika kita ingin masuk PR digital, ada beberapa hal penting yang harus disadari dulu. Mmm. Apa itu? Setelah episode ini kan. Oke, berarti kita harus terus stay tune di Belajar Ya, Humas untuk bisa betul. tahu bagaimana pejabat publik dan juga anggota instansinya bisa paham dengan apa itu Betul. PR digital. Betul Oke, betul. Kang Arul, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar Humas. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe, dan share video ini ke PR people yang lainnya. Terima Ya. kasih sudah mengikuti sampai episode saat ini. Sampai jumpa. Salam PR people.